Halo, bertemu lagi dengan Kak Windy di channel YouTube seputar kuliah. Nah, kali ini informasinya akan membahas mengenai cara apa saja sih untuk kita dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, informasi ini penting banget untuk adik-adik kelas 12 yang mungkin akan memilih perguruan tinggi negeri sebagai lanjutan setelah lulus dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan sederajat. Jadi apa saja sih jalur untuk nantinya kita bisa kuliah di perguruan tinggi negeri? Jadi di tahun 2021, jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua ada UTBK sebagai syarat untuk mengikuti seleksi SBMPTN, dan juga yang terakhir ada seleksi mandiri. Jadi teman-teman kelas 12 punya kesempatan 3 kali atau 3 seleksi untuk dapat masuk ke perguruan tinggi yang adik-adik idamkan. SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri biasanya diambil dari seleksi nilai rapot kita saat SMA ataupun sederajat ya. Nah, jadi itu adalah seleksi akademik kita saat SMA, seperti itu. Namun, SNMPTN tahun ini berbeda mungkin seperti SNMPTN waktu tahun kakak. Aduh, kelihatan banget tuanya ya. Karena pihak sekolah lah yang menentukan siapa saja siswa-siswa yang berhak untuk mengikuti masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Nah, makanya nih, kalau misalnya adik-adik merasa kayaknya aku nggak masuk rekomendasi deh, kayak udah sadar diri gitu, ya baiknya berarti nyolong start aja dari sekarang untuk mulai belajar supaya skor UTBK-nya tinggi dan bisa lolos di jalur SBMPTN. Keunggulan ketika kita sudah lolos di jalur SNMPTN adalah kita tidak perlu lagi untuk mengikuti UTBK untuk sebagai seleksi SBMPTN ataupun mengikuti uji mandiri. Jadi udah, kalau misalkan ternyata kita lolos di kampus impian kita di jalur SNMPTN, wah selamat adik-adik. Nah, kalau misalkan nanti adik-adik tidak lolos di SNMPTN, gak usah kecil hati, gak usah menyerah. Masih ada kesempatan yang lain. Salah satunya adalah mengikuti UTBK sebagai seleksi SBMPTN. Jadi masih punya kesempatan nih di SBMPTN. Makanya ketika adik-adik merasa kayaknya nilai rapotku kurang bagus deh pas SMA gitu kan, berarti adik-adik harus sudah mulai colong start untuk mulai belajar supaya skor UTBK-nya tinggi untuk lolos di jalur SBMPTN. Jadi apakah UTBK dan SBMPTN itu sama, Kak? Jadi, syarat untuk mengikuti seleksi SBMPTN, adik-adik terlebih dahulu harus mengikuti UTBK. Nah, skor UTBK adik-adik nanti bisa digunakan untuk mengikuti seleksi SBMPTN. Maka dari itu, ketika hendak mengikuti UTBK, jangan lupa adik-adik melakukan pendaftaran di akun LTMPT. Nah, untuk kategori UTBK itu ada 3. Yang pertama Saintek, yang kedua Soshum, dan yang ketiga adalah campuran. Campuran ini adalah terdiri dari Soshum dan juga Saintek. Jadi adik-adik bisa mengikuti keduanya. Jika adik-adik memilih jalur prodi Saintek, maka harus mengikuti TPS dan juga TKA Saintek. Namun jika adik-adik mengikuti prodi Soshum, maka akan mengikuti TPS dan juga TKA Soshum. Lalu jika adik-adik ingin mengikuti prodi campuran yang terdiri dari Saintek dan Soshum, maka harus mengikuti TPS dan juga TKA, Soshum, dan juga Saintek. Dan yang perlu diingat, hasil UTBK tahun ini hanya dapat digunakan untuk SBMPTN tahun ini juga. Nah, ketika adik-adik sudah mengikuti UTBK, selanjutnya adik-adik bisa mendaftar SBMPTN. Apa saja sih syarat untuk mengikuti SBMPTN? Yang pertama, adik-adik merupakan lulusan tahun ini ataupun tahun sebelumnya dan memiliki ijazah SMA. Yang kedua, mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun ini atau tahun yang sama ketika adik-adik mendaftar SBMPTN. Yang ketiga, adik-adik harus memiliki kesehatan yang memadai sehingga saat proses seleksi SBMPTN lancar. Nah, catatan untuk yang mendaftar prodi bidang seni ataupun bidang olahraga itu harus menyertakan portofolionya. Nah, sudah ada pengumuman SBMPTN, silahkan adik-adik cek nih
lolos atau tidak. Jangan lupa ya untuk membuka pengumuman, karena supaya tahu adik-adik hasilnya lulus atau tidak. Kalaupun tidak lulus, adik-adik masih punya satu kesempatan lagi nih di tahun ini, yaitu mengikuti jalur mandiri. Jalur mandiri di setiap universitas mungkin berbeda-beda, jadi adik-adik harus selalu mencari informasi updatean dari universitas yang adik-adik tuju. Nah, jadi itu dia 3 cara untuk masuk perguruan tinggi negeri. Semoga adik-adik masuk di tahun ini ya, menjadi mahasiswa di kampus favorit adik-adik. Nantikan informasi lainnya di channel seputar kuliah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa.